Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Yakobus Frederick Naumuri, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Balai Batuah Putaran, Mupel, Kalimantan Barat. Saat ini saya akan mengajak sahabat GPIB untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah sumber rahmat yang kami kasihi dan kami muliakan, di malam hari ini, setelah sepanjang hari Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami dan keluarga, dan saat ini sebelum mengakhiri hari yang panjang ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menyapa kami, sehingga istirahat kami di malam hari ini merasakan syukur dan berkat yang lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Maka berkatalah kepada kami Tuhan, karena hamba siap memberitakan, dan kami semua sebagai pendengar sahabat GPIB juga siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sahabat GPIB, pembacaan kita terambil dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ke-10. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-6 hingga ke-10. Firman Tuhan berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkati. Shalom sahabat GPIB. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah pembacaan dan perenungan yang melanjutkan pembacaan tadi pagi. Bagaimana kabar sahabat GPIB? Semoga dalam keadaan yang sehat. Sebelum masuk dalam istirahat di malam hari ini dan juga memasuki minggu yang baru, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan dan perenungan tadi pagi berceritakan tentang sikap orang-orang Yahudi yang menghakimi orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani yang baru saja mengenal dan menerima Allah dalam kehidupan mereka, terutama tentang sunat. Sehingga Rasul Paulus menyorot hal ini adalah tindakan yang jahat kepada sesama. Saat ini kita mengenal sebuah kompromi atau mediasi yang biasa dilakukan di ruang pengadilan ketika adanya suatu perkara. Namun, kali ini dalam pembacaan kita, secara jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya betul, Allah tidak akan berkompromi atau bahkan bermediasi kepada orang-orang yang tidak taat, bahkan orang-orang yang mau menuntut Tuhan agar ingin sesuai kehendak Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus atau sahabat GPIB, kita harus tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan berujung pada masing-masing konsekuensi. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7 hingga ke-10 dalam pembacaan kita, kepada mereka yang bertekun untuk berbuat baik, kepada mereka yang mencari kemuliaan, kepada mereka yang mencari kehormatan bagi Tuhan, dan kepada mereka yang mencari ketidakbinasaan, akan diberikan hidup yang kekal, bahkan juga damai sejahtera. Sedangkan kepada mereka yang tidak taat, kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, dan kepada mereka yang tidak taat pada kebenaran serta berbuat jahat pada sesamanya, berbuat lalim, kepada mereka akan menimpa sebuah kesengsaraan dan penderitaan, bahkan juga menimpa murka dan kegeraman Allah atas hidupnya.
Maka melalui peringatan dari Rasul Paulus ini, setiap kita diminta untuk bertobat. Sebab kompromi dan mediasi yang terbaik dengan Allah, yakni sikap pertobatan kita, yang sungguh-sungguh dilakukan di hadapan Tuhan. Maka jika kita mencoba berkompromi dengan harta benda kita berkompromi dengan Tuhan lewat kedudukan kita, dan misalkan saja dengan memberikan persembahan yang sebanyak-banyaknya. Namun di balik itu, sikap dan perbuatan kita, bahkan perkataan kita tetap melanggar, tetap pada kehidupan yang lama, tidak menunjukkan pertobatan, maka hal itu hanya dapat membangkitkan murka Allah. Namun, marilah, jika kita dengan sungguh-sungguh mau berbuat baik secara tekun, yang artinya dilakukan secara konsisten, mau mencari kemuliaan Allah yang artinya mau berjumpa dengan Allah pada ruang-ruang ritual, ruang ibadah kita, pada ruang-ruang aktual, ruang di mana bersama dengan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, masyarakat. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat GPIB, kita sedang menunjukkan sebuah pertobatan. Bahkan perbuatan kita menunjukkan kemuliaan dan kehormatan bagi Allah. Maka sesungguhnya itu juga menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan Allah kita adil. Ia tidak akan pernah tutup mata dan tutup telinganya kepada setiap orang yang mau bertahan dalam sebuah penderitaan dan tetap mau melakukan kebenaran. Demikian juga kepada yang terus-menerus melukai hatinya. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap menilai, dan setiap orang akan menerima konsekuensinya. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan mari saya ajak sahabat GPIB untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami kembali dalam hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur sebab Engkau telah menyertai sepanjang hari yang boleh kami lalui bersama dengan keluarga dan orang yang kami kasihi di hari ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, maka sebelum mengakhiri di malam hari ini, hari yang Kau telah berikan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa mengingatkan kami, sehingga ketika kami beristirahat dan besok pagi kami dibangunkan kembali, kami menjadi pribadi yang baru. Kami dibaharui dengan kasih karunia Tuhan. Sikap dan perbuatan kami menunjukkan sikap yang mau bertobat di hari yang baru, di minggu yang baru. Maka biarlah firman Tuhan itu mendiami hati dan pikiran kami sebagai orang-orang percaya, dan kami lakukan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, bahkan dalam kehidupan aktual kami dengan orang-orang yang kami jumpai. Saat ini kami juga berdoa, ya Tuhan, ya Allah kami, untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan kehidupan pekerjaan, usaha kami, dimanapun Tuhan percayakan tugas tanggung jawab bagi kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan boleh berkati kami, boleh sertai kami, bahkan Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kegiatan tugas tanggung jawab keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk GPIB, baik secara sinodal, fungsionaris, majelis sinode, para pendeta, majelis jemaat di masing-masing tempat pelayanan, baik juga jemaat yang ada di perkotaan maupun yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa agar kiranya semua para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dapat melayani dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan boleh berkati kehidupan mereka. Bahkan Tuhan boleh penuhi dan limpahkan dengan berkat. Tuhan yang menjaga keluar masuk para pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan baik secara sinodal maupun juga secara masing-masing jemaat. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk persidangan Sinode Raya yang akan dilaksanakan di Makassar di bulan Oktober.
Kiranya Tuhan boleh berkati agar kiranya panitia, fungsionaris majelis sinode dan semua orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati. Apa yang dibutuhkan Tuhan penuhi. Sehingga kegiatan persidangan sinode raya boleh dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus malam telah menjadi bagian kami dan sebentar kami akan istirahat. Bila Engkau boleh memberkati di saat kami di malam hari ini. Dan besok pagi kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Dan setiap kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sakit pada tubuh kami, kiranya Engkau boleh memberikan kami kesehatan, pemulihan bagi tubuh kami yang lemah dan sakit ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan sembahyang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat GPB. Sampai jumpa di program Morning dan Night Call lainnya. Tuhan berkati.